Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Melalui video ini saya mau menjawab pertanyaan dari beberapa keluarga tentang hidup berkeluarga yang saya sudah uraikan beberapa kali lalu. Saya katakan bahwa dalam hidup berkeluarga itu hubungan seks dibenarkan. Tuhan mengizinkan terjadi hubungan seksual antara suami dan istri. Karena apa? Ingat, hubungan seksual merupakan ungkapan cinta yang paling mendalam antara suami kepada istri, tetapi juga istri kepada suaminya. Yang kedua ialah Allah mau menjadikan keluarga sebagai partner kerjanya dalam menciptakan manusia. Dan itu luhur adanya, tidak masalah. Tapi pertanyaan yang diajukan ialah, kalau suami mengajak istri untuk melakukan hubungan seksual karena dorongan seksnya, atau kedua istri mengajak suaminya melakukan hubungan seksual karena dorongan seksnya, apakah itu salah? Apakah tidak dibenarkan? Saudara, pertanyaan bagus. Saya katakan, kalau laki-laki karena dorongan seksnya mengajak istrinya untuk melakukan hubungan seksual, atau istri karena dorongan seksnya mengajak dia untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, tidak masalah. Itu boleh-boleh saja. Itu awal yang menggerakkan manusia, entah suami atau istri, untuk melakukan hubungan seksual itu. Tidak masalah. Tapi yang masalah ialah pada saat terjadi hubungan seksual suami istri, lalu suami tidak memandang istrinya sebagai pribadi yang rela berikan dirinya demi sang suami, ataukah istri tidak memandang suami sebagai pribadi yang rela memberikan diri untuk istrinya, tetapi semata-mata hanya melihat tentang nikmatnya seksual itu tidak boleh. Jangan sampai pada saat terjadi hubungan seksual antara suami istri, masing-masing pihak jatuh pada kenikmatan seksualnya, sehingga tidak melihat lagi keluhuran batin yang mulia dari suami kepada istri dan istri kepada suaminya. Semuanya hanya jatuh pada alat seksualnya, dan itu yang tidak boleh. Saya katakan tidak boleh, karena pribadi ini luhur mulia, baik suami atau juga istri. Seks itu hanya bagian kecil dari seksualitas, dan seksualitas adalah bagian dari keseluruhan kepribadian manusia suami dan manusia istri. Karena itu seks itu jangan mendapat tempat yang paling unggul dari seluruh kepribadian manusia. Manusia itu pribadi yang sangat dijunjung tinggi oleh Tuhan Allah. Pada saat terjadi hubungan seksual itu, hendaklah engkau suami melihatlah istrimu sebagai pribadi yang luar biasa. Karena cintanya kepada engkau, dia rela berikan dirinya untuk engkau sebagai satu tanda cinta yang luar biasa, sebagai satu tanda cinta yang mendalam. Dan kau istri, hendaklah engkau juga pada saat melakukan hubungan seksual dengan suamimu, lihatlah suamimu sebagai pribadi yang luar biasa. Karena mencintai engkau, dia rela berikan dirinya semata-mata untuk engkau sebagai istrinya. Allah saja menjunjung tinggi engkau sebagai manusia pribadi. Allah mengizinkan engkau melakukan itu karena engkau juga partner kerja dengan Tuhan Allah dalam proses penciptaan manusia. Luar biasa karya-karya itu. Karena itu janganlah kita memutarbalikkan rancangan Tuhan untuk pribadi kita dengan menggunakan seks sebagai yang unggul di atas segala-galanya. Bukan begitu. Cintalah yang mendasari perbuatan hubungan seksual itu. Walaupun seks yang pertama yang mendorong mengajak manusia suami, manusia istri melakukan hubungan seksual itu. Tapi pada saat terjadi hubungan seksual,
lihatlah pribadi yang sungguh mencintai engkau, karena dia berikan dirinya semata-mata untuk engkau. Bahaya bagi orang-orang yang hidup berkeluarga, yang hanya melihat seksnya sebagai yang pertama-tama. Saya suka tinggal dengan dia kalau saya puas dengan hubungan seksual dengan dia, istri itu, suami itu. Nah, boleh. Menyatu dengan suamimu dan dengan istrimu bukan karena kepuasan seksual, tetapi karena hatinya yang mencintai engkau yang luar biasa itu membuat engkau bangga. Kau layak menjadi suamiku, kau pantas menjadi istriku, karena kita saling mencintai sebagai suami istri. Saudara sekalian, lihat saja bagaimana malapetaka yang dihadapi oleh para keluarga selama ini. Tersenyum mereka yang hanya melihat seksnya yang tertinggi, kepuasan seksualitasnya yang tertinggi, melampaui cinta itu sendiri. Suami lumpuh dan tak berdaya lagi. Istri kemudian tinggalkan suaminya dan mencari laki-laki, entah itu suami orang lain ataukah juga masih nyong-nyong. Tapi dia tinggalkan suaminya dan pergi menyerahkan dirinya kepada laki-laki itu karena mencari kepuasan seksualitas. Lihatlah saja laki-laki juga. Dengan istrinya dia katakan, saya sangat mencintai engkau. Tetapi 5, 6, 7 tahun setelah merasakan bahwa istrinya yang lemah itu, yang banyak sakit-sakitan itu, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan seksualitas saya, dia kemudian mencari perempuan lain. Entah itu istri orang lain ataukah juga masih nona-nona. Ini yang tidak boleh terjadi. Saya katakan tujuan perkawinan ialah demi kesejahteraan bersama sebagai suami istri, demi kelahiran dan pendidikan anak-anak, demi kesetiaan sebagai suami istri, dan demi masyarakat. Tetapi jangan kemudian hanya karena seksmu yang tidak puas itu, kau mencari laki-laki lain, kau mencari perempuan lain. Berarti kau menodai janjimu yang kau sudah buat menjelang perkawinan itu dilangsungkan. Saudara berdosa kepada istrimu, kepada keluarganya, dan kepada Tuhan. Saudara, lebih baik ubahlah pikiranmu, ubahlah cara pandangmu. Di depan Anda adalah istrimu, di depan Anda adalah suamimu yang datang menyatu bersama engkau untuk saling menyempurnakan sebagai dua pribadi yang hidup bersama-sama dalam satu keluarga sampai mati. Sampai mati, bukan sementara waktu. Oleh karena itu kepada para keluarga saya pesan, perkembangan teknologi luar biasa. Ada macam-macam video porno. Ya, seringkali ada keluarga yang beli video-video porno itu. Kemudian mereka nonton sama-sama. Mereka melihat bagaimanakah gaya dari perempuan, bagaimanakah gaya dari laki-laki pada saat terjadi hubungan seksual itu. Lalu mereka praktekkan dalam keluarganya sendiri. Istri menggunakan gaya perempuan, laki-laki menggunakan gaya laki-laki seperti video itu, dan mereka rasa puas karena nafsu seksualnya terpuaskan. Saudara, iblis datang merongrong keluargamu. Ingat baik-baik, bila satu saat istrimu atau suamimu tak mampu lagi memenuhi kebutuhan seksualmu, Anda gampang saja tinggalkan suami atau istri itu. Anda mencari laki-laki lain, perempuan lain. Anda tak peduli siapa dia. Yang penting
aku puas seksual, saudara jatuh dalam godaan-godaan iblis. Marilah kita bersama-sama saat ini kita berefleksi. Tingkatkanlah kadar kesetiaanmu. Tingkatkanlah komunikasi yang lancar. Dialog yang lancar antar suami istri. Pujilah suamimu yang suka berbuat baik. Pujilah istrimu yang suka berbuat baik. Yang mau membuat yang terbaik untuk engkau sebagai suami, untuk engkau sebagai istri. Anda perlu saling menopang, kerjasama untuk kepentingan bersama. Sampai jumpa.